Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang keuangan lagi, dan ini adalah video menyambung tentang video aku yang ini, yang tentang dana darurat. Dan kali ini aku bakal bikin perbedaan antara dana darurat dan tabungan. So, tonton videonya sampai habis ya. Dulu biasanya aku kalau ngedengar dana darurat itu mikirnya ya sama aja dengan tabungan. Ternyata setelah makin kesini, makin aku mendalami tentang finansial, tentang keuangan, aku makin ngerti nih, oh ternyata kalau si dana darurat ini berbeda dengan si tabungan. Dia adalah dua hal yang sangat berbeda dengan tabungan. Gak ada sama-samanya. Samanya itu cuma sama-sama dalam bentuk yang bisa ditaruh di dalam bank. Tapi kalau untuk hal lainnya, untuk tujuannya, pengumpulannya, waktu penggunaannya itu semuanya sangat berbeda. Makanya di sini aku bakal coba jelasin ke teman-teman apa aja sih bedanya antara si dana darurat dan si tabungan ini, supaya nggak kebingungan kayak gitu, nggak merasa kalau aku punya uang segini di rekening ya itu udah bisa jadi dana darurat juga, walaupun itu cuma uang di tabungan aku. Nah, jadi aku bakal jelasin sedetail aku, sepengetahuan aku ke teman-teman. Nanti kalau memang ada yang kurang, teman-teman boleh tambahin aja di kolom komentar ya, biar kita saling sharing menambah ilmu tentang keuangan kita biar jadi jauh lebih baik lagi. Nah, ini untuk yang pertama dari sisi tujuan. Jadi kalau tujuan si dana darurat ini dikumpulkan itu untuk kebutuhan yang darurat, yang cenderung kita nggak ketahui tuh kebutuhannya ini kapan akan terjadi, digunakannya untuk apa kayak gitu. Nah, sedangkan untuk tabungan itu adalah suatu hal atau tabungan yang suatu hal yang ini adalah si tabungan ini yang memiliki tujuan tertentu yang sudah jelas kita tentukan apa tujuan dari si tabungan ini. Jadi dari tujuannya aja udah berbeda ya. Sedang kalau si dana darurat ini kita nggak tahu kapan akan digunakan, untuk apa dia nantinya, karena ada beberapa hal yang bisa jadi dana darurat. Sedangkan kalau si tabungan, ketika kita ngumpulin di awal sebelum kita memulai menabung, kita udah tahu nih tujuan nabung ini untuk apa, kapan nih uangnya boleh kita pakai, mau digunakan buat apa ini si tabungan ini gitu. Jadi dari konsep tujuan yang paling awal itu ketika kita memulai menabungnya, dasarnya itu udah beda tujuannya begitu. Lalu untuk perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan dari sisi jangka waktu kita ngumpulin uangnya ini berapa lama. Nah, kalau untuk si dana darurat ini jangka waktunya itu, kalau misalkan dulu sebelum ada pandemi itu idealnya 3 bulan, tapi setelah ada pandemi idealnya 6 bulan. Dan aku pribadi lebih prefer itu, seneng untuk nabungin dana darurat. Menurut aku idealnya itu adalah untuk living cost kita selama 6 bulan. Dan kalau untuk tabungan jangka waktunya itu nggak nentu. Misalkan kalian pengen nabung untuk gadget, nominalnya anggaplah 4 juta. Nah, kalian mau nabung per bulannya berapa? Jadi dari berapa yang kalian tabungkan per bulan itu nanti dibagikan si 4 juta ini buat tahu jangka waktunya. Jadi jangka waktunya itu bisa jangka waktu yang singkat atau jangka waktu yang panjang kalau untuk si tabungan ini. Jadi tergantung berapa nominalnya yang kalian tabung setiap bulan dan berapa goals yang ingin kalian capai, target tabungannya itu. Nah, kalau sedangkan si dana darurat dia adalah menyangkut dengan biaya hidup kita yang kita kumpulin setiap bulannya, karena itu nanti dana darurat ini adalah digunakan untuk mengcover kehidupan kita yang kita gunain untuk biaya hidup yang wajib setiap bulan, bukan untuk gaya hidup ya. Lalu perbedaan yang ketiga adalah dari sisi kapan si uangnya ini bisa digunakan. Kalau untuk uang dana darurat itu bisa digunakan ketika kalian dalam kondisi darurat, namanya juga dana darurat ya. Nah, kondisi darurat itu kapan sih? Ini aku pernah jelasin udah di video aku yang sebelumnya. Jadi kondisi darurat itu adalah kondisi misalkan kalian kehilangan pekerjaan, ketika bencana alam, rumah ada kerusakan,
mobil ada kerusakan, jadi dana darurat ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang nggak ada budgetnya, yang kebutuhan-kebutuhan urgent mendadak yang butuh biaya besar kayak gitu. Atau juga bisa untuk biaya berobat jika biaya berobatnya ada yang nggak ke-cover oleh BPJS atau asuransi kalian. Nah, sedangkan si tabungan ini bisa digunakan ya jelas ketika kalian udah capai nih goals yang kalian inginkan. Misalkan yang aku bilang tadi, kalian butuh uang 4 juta untuk beli handphone. Nah, sekarang nominalnya udah sampai di 4 juta, yaitu uangnya udah bisa kalian gunakan untuk beli si handphone itu. Jadi, kalau tabungan ini sangat jelas kapan digunakannya, ya kan? Beda dengan dana darurat itu. Digunakannya untuk hal-hal yang darurat yang nggak tahu kapan. Selanjutnya untuk perbedaan yang keempat atau perbedaan yang terakhir menurut aku, yaitu dari sisi perasaan ketika menggunakannya. Nah, kalau untuk si dana darurat ini kita punya perasaan sedih atau nggak nyaman ketika kita ngegunainnya. Karena apa? Karena ketika kita mengeluarkan uang untuk dana darurat ini, berarti kita lagi berada di posisi yang tidak nyaman. Karena yang aku bilang di atas tadi, contohnya ketika PHK, mobil rusak atau motor rusak, sakit, rumah rusak, atau ada bencana alam, berarti kan hal-hal yang kaitannya dengan musibah, bukan tentang kebahagiaan. Jadi otomatis kita merasa sedih dan tidak nyaman ketika mengeluarkan uangnya itu. Tapi kalau untuk si tabungan, kita akan merasa sangat senang ketika mengeluarkannya ini, sangat happy ketika mengeluarkannya ini, ketika capai goals ya, capai target, kita happy karena berkaitan dengan hal-hal yang kita inginkan kayak gitu. Contoh kayak beli gadget, traveling, beli kendaraan baru, beli rumah baru, atau apapun itu. Pokoknya kalau untuk tabungan ini berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga perasaan gembira yang kita rasakan ketika kita menggunakan uangnya ini. Jadi dari 4 perbedaan yang udah aku jabarin ini, aku bisa tarik kesimpulan kalau si dana darurat ini jauh lebih penting kita miliki sebelum kita miliki si tabungan. Nah, jadi teman-teman, kalian wajib banget udah punya dana darurat dulu, baru mulai mikirin planning yang dicapai untuk tabungan kalian kayak gitu. Jadi kalau udah dana daruratnya aman, yang tadi 3 atau sampai 6 bulan biaya living cost kalian, baru deh mulai untuk ngisihin uang untuk goals yang diinginkan, untuk tujuan-tujuan yang diinginkan yang berkaitan dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan, yang kayak traveling, beli gadget, beli kendaraan baru kayak gitu. Nah, tapi kalau memang belum ada si dana daruratnya, ya wajib disisihkan dulu uang untuk ditabung setiap bulannya buat ke dana darurat. Dan kalau dana darurat ideal ya ditaruh di dalam rekening biasa aja, karena dana darurat ini sifatnya harus mudah kita ambil. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur nih nyisihin dana daruratnya ada di emas, juga nggak apa-apa kayak gitu, karena emas juga hitungannya ya masih liquid lah ya, mudah dicari, tinggal bawa ke toko emas langsung dapat duitnya. Nah, tapi kalau memang belum ada keduanya, aku lebih saranin mending disimpan di rekening biasa aja, tapi rekening khusus untuk dana darurat aja, jangan digabung dengan rekening biaya operasional kalian setiap bulan atau biaya tabungan biasa. Nanti kalau kalian mau punya goals kayak gitu, dia harus ada rekening sendiri supaya nggak keganggu uangnya, nggak keambil-ambil, karena kalau bakal keganggu ya dana daruratnya nggak bakal kekumpul ya kan. Apalagi nih kalau teman-teman yang usianya masih kepala 2 atau masih memulai karir, masih belum sampai 20 tahun tapi udah mulai punya pekerjaan nih, udah punya penghasilan pasti tiap bulannya, itu udah kalian wajib banget deh nyisihin uang untuk dana darurat. Mungkin kalau usia seperti kalian ada nih yang pikirannya masih buat apa sih nabung, toh masih bisa kerja, yang penting nikmatin hidup dulu. Aku nih bicara sesuai pengalaman aku pribadi ya, dulu ketika masih usia 20-an itu, padahal udah kerja dari dulu tapi uang bukan disimpan untuk nyisihin dana darurat ini. Akhirnya nanti kalian akan menyesal deh di kemudian hari, aku jamin itu. Kalian pasti akan mikir, kenapa ya aku nggak dari dulu nyisihin uang
misalkan aku bisa nabung 200.000 aja sebulan, ini udah berapa banyak uang yang kekumpul kayak gitu. Makanya jadi aku amat sangat seneng banget kalau teman-teman yang masih ada usia di bawah 20 atau masih ke 20-an itu untuk memulai menginvestasikan uangnya ke dana darurat dulu, baru nanti melek investasi kayak gitu. Tapi kalau memang udah kelanjur yang udah 20 up masuk 30, yang nggak ada kata terlambat juga untuk ngisiin dana darurat itu, karena kita nggak tahu kedepannya kehidupan kita yang akan gimana. Pengennya sih baik terus, stabil terus keuangannya, bahkan lebih berkembang, lebih maju. Tapi amit-amitnya jikalau ada apa-apa, kita udah ada safety duluan, jadi nggak perlu bingung utang sana sini kayak gitu yang direndahin orang karena hutang. Mungkin videoku sampai di sini aja dulu ya. Semoga penjelasannya mudah dipahami oleh teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman semua, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.